tercinta, sekaligus beliau adalah Ketua NU Ranting di Desa Simpang Terusan. Athalallahu baqa'ahu fi ta'atih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau beserta keluarganya dalam melaksanakan tugas mulia, mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan sahabat kami Bapak Kiai Royani, alhamdulillah bersama dengan kita Pak Yai Rahim, Pak Haji Imam Sofwan, ada sahabat kami Gus Hakim, ada sahabat kami Ustaz Mubarik, dan datuk-datuk yang lain, ada juga Pak D Surono, Pak D, ada Bang Faisal, Bang Bagas, dan juga ada Mami sehat Mami, Mami Misdar, ada Bu Dwi dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan, yang insya Allah hadirin hadirat semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan diiringi kipasan kertas karena lampunya mati, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam tahadus bin ni'mah, dalam tasyakur, dalam rangka harlah NU yang ke insya Allah di Simpang Terusan ini NU-nya semakin jaya dan kompak selalu. Amin. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dikumpulkannya jasmani kita, berikutnya dikumpulkannya rohani kita. Ini tidak lain karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini untuk melaksanakan maharlah ini. Insya Allah langkah kaki kita dari rumah, lambaian tangan kita ini akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'i'la'i kalimatillah. Amin ya Rabbal. Tadi MC sudah menyebutkan bahwasanya ini mempererat silaturahim, memperkokoh wawasan ahlus sunnah wal jamaah. Betul, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhiril ayah, yang artinya berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah bercerai. In kuntum, karena ingatlah kamu pada zaman dahulu kala, dulu kamu itu tidak saling kenal, bahkan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian setelah itu Allah himpun hati kamu sekalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu menjadi bersaudara. Ini semua adalah nahdiyat yang insya Allah perjuangannya disaksikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat Allah, dan didoakan oleh para ulama, para aulia, sebagaimana dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurusi NU, saya doakan dia beserta anak cucunya meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang kedua kali salawat berangkaikan salam, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin ngajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama salawat bil qulub. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, baik jasmaninya sehat, amin, rohaninya sehat, amin, dan ekonominya juga, amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma shalli wa dawaliha wa afiyatin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Bushra lana illal munana wa qallana wa tawhal jalla wa anahu wa bijahu arhamu alana. Bushra lana illal munana wa qallana wa tawhal jalla wa anahu وصلنا إلا المنى وفرحنا اللهم سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار أغيارها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هداينا يوم الآخرة. اللهم صل Mudah-mudahan sholawat yang kita
lantunkan bersama-sama bisa melunakkan hati kita yang keras, pikiran kita yang bengkok-bengkok. Mudah-mudahan bisa mendatangkan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini acara muslimat, panitianya juga muslimat. Yang hadir ada yang dari Bulian, Gimugi. Ada, alhamdulillah banyak. Ini pasukan dari Bulian, saya tengok seragamnya banyak yang datang. Ini harus disupport ini. Apalagi ketua rantingnya merangkap sebagai Datuk Kades. Ini tahun ini ada lomba-lombanya Pak Kades. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan lombanya tambah meriah lagi. Amin. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ketika ada acara semacam ini, lomba tadi ngurus jenazah dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, membangun jiwa. Kalau membangun raga itu infrastruktur, kalau jiwa ini adalah kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah acara ini insya Allah menjadi acara yang istiqomah dilaksanakan di Simpang Terusan dan bisa menular di wilayah yang lain. Amin. Kenapa demikian? Karena muslimat itu adalah kekuatan bangsa Indo. Dalam sebuah makalah Arab dinyatakan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negoro. Nah, tidak main-main ini. Idza saluhatil mar'ah saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya baik, perempuannya kuat, perempuannya cerdas, perempuannya berakhlak, berintegrasi, maka negara itu alamat menjadi negara yang maju. Tapi kalau perempuannya nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan kemampuan diri, terlena dengan teknologi internet, sampai tidak bersosialisasi, maka itu pertanda bahwa di kemudian hari negeri kita ini, negara ini akan mengalami kemunduran. Na'udzubillahi min. Merupakan keberkahan untuk kita semuanya. Emak-emak ini, the power of emak hadir. Ini adalah orang yang kalau di rumah membawa energi positif, dan itu wajib. Ketika nengok, mohon maaf mungkin suaminya agak telat-telat, suka nunda sholat, ada anak atau cucunya yang sering menunda-nunda sholat dan kewajiban lainnya, maka the power of emak-emak harus cerewet. Nah, apa yang terjadi? Rumahnya menjadi rumah yang berkah. Anak, cucu senangnya main HP sampai ngaji Quran ndak bisa, kemudian mbahnya, nyainya yang rewel, maka insya Allah anak itu akan tergerak. Dan kalau sudah tergerak, berarti itu sudah membangun yang namanya masyarakat sadar akan pentingnya agama atau menghilangkan buta huruf Al-Qur'an. Nah, ini merupakan kemajuan untuk kita Pak Kades. Ini harus disupport baik dari kehadiran panjenengan dan tidak lupa ya dana-dananya juga ini. Gimana betul? Fulus niku penting nama betul? Bil fulus kullu syai'in mulus. Wa bidunil fulus mamfuz. Karena saya yakin ini semuanya bisa dihidangi kayak gini, barokahnya fulus. Yang sudah nyumbang ini insya Allah rizkinya tambah lancar dan berkah. Amin.
suaminya, anaknya sehat dan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Dimuliakan hidupnya, diistiqomahkan ibadahnya, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang akan masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Majelis muslimat ini pertemuan yang luar biasa. Kanjeng Nabi, Mbah Kanjeng Nabi pernah dawuh yang berbunyi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Ketika kamu melewati riyadil jannah, tamannya surga, maka singgahlah. Kemudian waqila ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah atau tamannya surga itu ya Rasulullah? Dijawab, riyadul jannah adalah halaqatul dzikri. Adalah apa? Halaqatul dzikri. Pertemuan-pertemuan yang ada zikirnya di situ. Tadi kita sudah sama-sama membaca dengan lisan dan kalbu kita. Dengan bacaan Ratibul Haddad, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Tidak berhenti di situ, saya diminta untuk ngisi. Padahal di sini banyak para alim ulama ini. Tapi bagaimanapun pasti ada rotasinya. Sekarang saya megang mic. Besok nanti Ustaz Mubarik. Besoknya lagi adalah Ustaz Royani, Gus Hakim dan seterusnya. Sekarang lagi giliran saya. Saya terima dengan lapang dada. Insya Allah nanti saya minta juga beliau-beliau ini untuk megang mic untuk acara-acara saya. Dan tidak boleh nolak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, zikir itu bisa bermakna zikir secara lisan. Dari mulai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana sering dibacakan oleh saudara-saudara kita di MDN. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya yang membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar mendapatkan fadilah dari bacaan-bacaan tersebut. Amin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ini semuanya kegiatan muslimat di bawah bendera besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini nama yang filosofinya sangat luar biasa dalam, Gus Hakim. Kenapa namanya bukan yang lain, tetapi Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Berarti di sini ada pesan yang tersimpan, di antaranya orang-orang yang berilmu itu harus bergerak, ulamanya harus bisa membangkitkan semangat juang. Nah, itu Nahdlatul Ulama singkatan dari sana. Nahdlatul NU alias Nahdlatul Ulama. Kalau singkatan di kita boleh ada yang menyingkatnya dengan singkatan yang lain. Nunut ulama, mengikuti ulama. Boten nunut urip nggih. Tapi nunut
ulama. Maksudnya bagaimana? Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu punya guru, punya orang tua yang sudah mewariskan sedemikian kebaikan untuk kita, dan harus kita jaga. Di antaranya adalah muslimatan, di antaranya adalah majelis taklim, di antaranya adalah selapa. Itu harus kita rawat. Poinnya apa? Poinnya menjadi nahdien, menjadi orang Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti faham NU, ini harus senang ngaji, harus senang belajar. Nggak boleh berhenti ngaji. Sengaja saya bawa kitab ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Tanbihul Ghafilin, untuk pelajaran kita bersama-sama. Karena sebenarnya kalau tanpa kitab, saya ini Ustaz Mubarik agak minder, guru. Nah, dengan kitab saya ini sama-sama lah kita belajar kan, sama-sama kita membaca. Kitab Tanbihul Ghafilin dikarang oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi. Siapa? Imam Abu Layth As-Samarqandi. Samarqandi ku samare itu kondi ngono ya. Samarnya dari mana? Bukan begitu. Samarkan itu adanya di Uzbekistan, nama daerah, namanya Abu Layth ya. Namanya Abu Layth. Nama aslinya Nasr bin Muhammad bin Ibrahim. Punya anak Layth, maka dia disebut sebagai Abu Layth. Di dalam halaman 158 babu fadli majalisil ilmi dinyatakan qala al-faqih Abu Layth As-Samarqandi radhiyallahu anhu arda. Dikatakan bahwasanya Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan Abul Qasim ibni Muhammad ibni Rawzabah haddatsana Abu Musa Isa ibni Hashnam haddatsana Suwaid an Malik an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah an Abi Marrah an Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa amma ahaduhum fara'a furjatan minal halqati fajalasa ilaiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma tsalitsu fa adbara dhahiban. Nah, ini diceritakan bahwasanya di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ngaji macam ini, ada 3 orang yang datang. Orang yang pertama datang, kemudian nengok ada yang kosong, itu diisi. Nah, ini kosong enggak nih, Bu? Kosong enggak nih, Bu? Mau jadi yang pertama atau yang kedua? Nanti saya terangkan. Kira-kira bisa diisi enggak, Bu? Bisa. Nah, nanti saya terangkan. Silahkan maju, enggak apa-apa, Bu. Nanti saya terangkan ini. Ah, monggo. Kemudian karena kosong maju. Kemudian yang kedua, mau yang jadi yang kedua nggak apa-apa. Yang kedua datang karena tidak ada tempat, akhirnya duduk di belakang yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, orang yang datang yang ketiga ini nggak duduk di tempat yang kosong, nggak juga di belakang, tetapi pergi. Nggak jadi ikut ngaji. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalami qala ala ukhbirukum anin nafaris thalathati. Setelah selesai beliau memberikan ta'lim, Rasulullah bilang begini, kamu mau nggak saya kasih tahu 3 orang yang datang tadi? Sahabat yang lain kalau dipancing kayak gitu senang. Akhirnya saya mau Rasulullah. Terus kemudian beliau menerangkan, fa ammal awwal fa awa ilallahi fa awwahullah. Yang pertama, orang yang datang tadi ngelihat yang kosong langsung ditempati, maka Allah mengawasi dia, memperhatikan dia, memberikan perhatian lebih untuk dia. Ah,
Itu kelebihan kalau orang yang datang, kemudian yang kosong diisi. Allah ngasih perhatian yang lebih. Wa amma tsani fastahyi minallahi ayyudhiya an-nasa fastahyallahu minhu. Yang kedua, orang itu nggak mau di depan atau di tempat yang kosong, tapi di belakang. Dia takut kalau nanti dia meloncati ada orang yang tersakiti, mungkin pundaknya yang tersepak atau macam mana, karena Allah dia malu untuk melakukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah juga malu untuk tidak memberikan perhatian untuk dia dan tidak mengabulkan doa-doanya. Di yang kedua. Terus yang ketiga gimana? Wa amma tsalitsu fa'arad. Yang ketiga ini memalingkan diri. Fa'aradallahu anhu, maka Allah juga berpaling darinya. Maka insya Allah kita yang hadir di sini, kita menyempatkan waktu kita untuk bisa hadir di sini sampai kipas-kipasan macam ini. Setiap tetes keringat kita akan menjadi pembebas kita di akhirat, di neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak usah dikipasin dah, Bu. Kaget dah jadi netes katanya. Daklah Pak Ustaz. Insya Allah kalau misalkan setiap langkah dari rumah itu dihitung pahala oleh Allah, berarti Bapak Ibu yang datang dari rumahnya itu tengok berapa langkah nih ya. Tambah di sini kipas-kipas macam ini juga termasuk pahala. 1, 2, 3, 4. Insya Allah ini merupakan tambahan pahala untuk kita, dan kita investasikan, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang senang ngaji. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang dahaga dengan ilmu agama. Amin. Kenapa demikian? Karena orang yang ngaji itu tandanya dia dikehendaki menjadi orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan perdalam ilmu agamanya. Allah akan gerakkan hatinya untuk menghadiri majlis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu monggo sarang-sarang kita sama-sama jaga tradisi yang baik ini. Dan insya Allah tradisi yang baik ini kita berdoa mudah-mudahan diteruskan oleh generasi yang akan datang menjadi sunnah hasanah untuk kita semuanya. Amin. Nah ini karena tambah panas Gus Hakim pun tangguh-tangguh lah ngawasin ini. Nah saya pengen baca sekali lagi satu hadis lagi. Innallaha ta'ala, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw wa qalu halummu ila bughyatikum fayaji'una fayahfuna bihim fa idza sa'idu ila as-sama' fayaqulu Allah ta'ala ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasna'un wa huwa a'lamu bihim. Jadi diceritakan begini, Bu. Allah itu punya malaikat yang ditugaskan untuk keliling. Keliling apa? Untuk ngontrol. Ada enggak dari hamba-hambaku ini yang ngaji? Ada enggak majelis ilmu di simpang terusan ini? Ternyata ada. Sekarang muslimatan. Kemarin di masjid ada selapanan. Malaikat turun. Kalau sudah malaikat turun, nanti malaikat naik ke atas, lapor sama Allah. Allah bertanya, apa yang dilakukan oleh masyarakat simpang terusan? Oh itu muslimatan, NU katanya. Semangat-semangat semua meskipun mati lampu, tapi jajannya enak-enak semua ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Oh itu ada Rotibul Haddad sama Gus Hakim. Kemudian ada juga pengajian nama Gus Inu dan seterusnya. Kemudian padahal Allah mengetahui itu. Allah sengaja. Kemudian setelah itu mereka melakukan apa? Yahmadunak wa yusabbihunak wa yadhkurunak. Mereka mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan tasbih, berzikir.
Terus Allah bertanya, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Dijawab, mereka minta surga. Mereka minta surga. Fa yaqulullahu azza wa jalla hal ra'auha. Apakah mereka tahu bentuknya surga? Ibu-ibu tahu bentuknya surga, Bu? Tidak ada yang tahu. Pengen ke surga? Iya nih ya? Siap meninggal? Siap mati belum, Bu? Kata pengen ke surga, disuruh mati tidak? Nah, oh Bu? Kalau langsung masuk sana tidak apa-apa lah Gus. Tapi kalau mampir ke yang panas-panas tuh kaget dulu. Bekal belum banyak, kan? Terus kemudian setelah itu mereka tahu nggak, orang simpang terusan tuh tahu nggak? Pernah nengok surga tak? Tidak pernah. Jawabannya tadi tidak pernah. Fayaqulun la, mereka menjawab tidak pernah. Fayaqulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau mereka diperlihatkan surga? Fayaqulun law ra'auha lakanu ashadda laha talaban. Mereka pasti akan semakin bersemangat. Wa ashadda 'alaiha hirsan. Mereka akan tambah bersemangat kalau kita sudah bisa nengok surga. Nah, ini kita tidak nengok surga dengan kacamata keimanan baik. Kita ini alhamdulillah bisa tergerak untuk semangat ngaji dan beribadah. Mudah-mudahan nanti sebelum meninggal ya Bu ya, Allah tampakkan surga untuk kita. Amin. Pengen Bu? Pengen aja apa pengen banget? Tak kasih amal-amalan mau? Mau. Siapa yang mengamalkan sholawat sehari semalam sebanyak 1000 kali, tidaklah dia itu diwafatkan kecuali sebelum meninggalnya dia akan diperlihatkan di kapling mana dia akan ditempatkan di surganya Allah. Macam mana bacanya? Sallallahu ala Muhammad, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, muassis Pondok Lirboyo. Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali, maka hajatnya, cita-citanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000. Nah, itu ijazahan, monggo diamalkan. Mau ijazah yang lain kaget dulu, coba dulu yang ini. Ini ada kisah nyata, Gus Hakim. Paman saya dari sisi istri itu pernah punya terlilit masalah bisnis, susah sekali. Nah, karena nggak ketemu solusi, akhirnya beliau karena pernah ngaji di Lirboyo itu ingat Mbah Yai Mahrus Ali dulu pernah mengijazahkan kepada santrinya, siapa yang terlilit masalah ekonomi, masalah keharmonisan keluarga, maka jangan lupa kita ini taqarrub dengan wasilah sholat. Wah, di antaranya adalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak berapa kali Bu? 1000 kali. Baik, lamo Pak, tidak lamo. Kalau kita tidak telap dalam satu kali duduk, dicicil. Ba'da subuh 200, 100 kirang mangge. Ba'da subuh 200, ba'da zuhur 200, asar maghrib masing-masing 200, ketemu dalam satu hari 1000 sholawat, 1000 kali sholawat. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita, terutama pengen keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bisa ibadah dengan istiqomah, punya keturunan zurriyah thayyibah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pun jam pinter ini. Wah, lumayan ini. Punlah wonten riyin, wonten setunggal malih, kalau tadi sallallahu ala Muhammad
saya pengen ngasih ijazah sallallahu alaika ya Muhammad, sama sebanyak 1000 kali. Silahkan, mau sallallahu ala Muhammad boleh, mau sallallahu alaika ya Muhammad boleh. Silahkan, maunya yang mana, hitungannya sama berapa? 1000 kali. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah melalui majlis yang mulia ini, di mana malaikat ada di sekeliling kita membersamai majlis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan NU Ranting Simpang Terusan semakin kompak dan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan barisan Nahdiyin Nahdiyat yang ada di Simpang Terusan, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi bisnis atau pekerjaannya, Allah berkahi anak keturunannya, Allah berkahi kebun dan semua usahanya, Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang menjadi harapan daripada panitia, temane opo betul kertas iki. Nggih ngoten niku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semanten demikian yang bisa saya sampaikan, karena kipas belum juga jalan. Nah, kipasan macam ini tidak enak. Mudah-mudahan ada waktu kita sowan, kita silaturahim. Dengan silaturahim, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyum sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dengan barokah silaturahim, insya Allah umur kita Allah panjangkan dengan penuh keberkahan. Amin. Allah lapangkan rizki untuk kita semuanya. Amin. Penting apa buatan Bu? Panjang umur Bu? Penting apa tidak? Penting. Melebihi uang. Nggih mboten? Punya uang banyak tapi nggak punya umur, purun. Nggak mau. Punya umur panjang tapi tidak punya duit, mau? Tidak mau juga. Maunya umurnya panjang, duitnya akeh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya fi taatih, Allah lapangkan rizkinya dan bisa istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan